Di Indonesia tidak melihat kepada soal-soal data. Yang diterapkan selalu identitas agama. Jadi yang dijual itu adalah agama. Di mana mereka yang menjual agama ini sebenarnya ingin menipu rakyat, ingin membodohkan rakyat. Anwar Abbas dan para pentolan politisi yang memakai agama itu sebagai suatu kekuatan. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Topik pada hari ini mengenai wisata halal, Pak ya. Dan telah disampaikan oleh Pak Rajaudi mengenai data-datanya. Tapi ya saya secara pragmatis Pak ya untuk menyampaikan bahwa di Indonesia lain kasusnya Pak. Di Indonesia tidak melihat kepada soal-soal data. Yang diterapkan selalu identitas agama. Jadi yang dijual itu adalah agama. Di mana mereka yang menjual agama ini sebenarnya ingin menipu rakyat, ingin membodohkan rakyat, dan juga ingin untuk memframing bahwa selain daripada agama yang mereka peluk, yang lain-lain itu tidak ada artinya. Oleh sebab itu, kita kembali kepada penangkapan 3 teroris oleh Densus 88, di mana banyak protes terhadap Anwar Abbas dan para pentolan politisi yang memakai agama itu sebagai suatu kekuatan. Dan ini juga dari masyarakat Islam yang cerdas, karena mereka merasa bahwa ini sudah terlaluan negara kita, ditipu sekian lama cuma karena dijual agama. Karena selain daripada agama, kayaknya tidak ada pola atau metode lain yang mereka bisa lakukan untuk bangsa yang besar ini. 270 million people, dan mereka tidak ada sesuatu yang bisa diangkat selain agama. Oleh sebab itu, pada waktu MUI dituntut, Abbas menyatakan kalau membubarkan MUI ya bubar Indonesia. Ini ada apa ini? Kok MUI yang mengontrol Indonesia? Jadi sebenarnya pemerintah harus sadar bahwa kekuatan-kekuatan di Indonesia yang dipakai dan akan dipakai nanti dalam 2024 adalah agama yang akan diangkat. Oleh sebab itu, kita melihat pada sejarahnya sekarang, di mana agama ini telah dilacurkan sejak reformasi. Dan kita melihat bahwa sekarang ini makin menjadi-jadi. Jangan dianggap karena zaman yang sudah high technology, cutting edge, bahkan mungkin agama itu tidak berperan, justru berperan banyak. Yang mereka yang ingin mencalonkan Pilpres pada 2024, kebanyakan mereka kembali kepada identitas agama. Ya misalnya si Sandiaga Uno yang sebagai menteri pariwisatanya si Jokowi. Sekarang dia mau digadang-gadang untuk masuk dalam Pilpres. Jadi apa yang dia cari? Jual agama, meskipun agama ini kalau dilihat daripada data yang banyak ingin membuka diri menjadi turis itu karena ingin melihat culture, nature, dan segala peradaban yang baik. Orang-orang yang sekuler agama, mereka tidak pernah mempersoalkan agama karena ya tidak mereka pikirkan kalau makan di Indonesia, di Bali itu karena mayoritas Hindu pasti makanannya berbeda dengan makanan mereka. Itu tidak dipersoalkan. Dan lagi satu, kalau dari kacamata agama kan seharusnya mereka tidak bisa ke beach. Sedangkan kebanyakan orang yang ingin untuk bertamasya itu rata-rata mereka mencari ada pantai yang bagus, restoran yang bagus, dan semuanya itu indah. Bagaimana mereka mau promosikan agama dengan wisata? Kalau memang benar ya janganlah orang pakai baju yang panjang itu kok pergi ke beach. Kan kebanyakan kalau di beach itu adalah pakai bikini. Kalau wanita dan laki-laki juga yang dalam santai. Jadi semuanya ini nonsense. Ini pembodohan dan sebenarnya penipuan terhadap rakyat kita. Yang mau dijual sama si Sandiaga Uno, ini sebenarnya penipuan kepada rakyat. Supaya rakyat dibodohin terus. Supaya ada yang memilih dia sepertinya dia adalah agamis. Dan inilah tipikal negara kita yang harus bangun daripada kebodohan ini. Jadi
untuk mengangkat produk-produk kita, jangan dengan dasar agama. Nah, sebentar lagi kalau MUI telah menyatakan bahwa panci juga harus halal, kulkas, nanti lama-lama juga celana dalam wanita dan BH itu harus halal. Yang bagaimana modelnya? Jadi ini nonsen. Kita kembali kepada zaman yang sudah sangat terbuka. Jangan lagi Indonesia dibodoh-bodohin sehingga agama ini yang dijual-jual. Dan kalau bukan agama Islam, tidak layak untuk hidup di Indonesia. Ada double standard yang benar-benar mereka tidak melakukannya, tapi orang lain dipaksakan. Jadi saya merasa bahwa ya inilah waktunya untuk kita menyampaikan semua aspirasi, bukan untuk kebaikan kita yang dalam Zoom ini. Supaya Indonesia berubah, jangan kita yang terus-terusan agama. Ini adalah pelacuran terhadap negara yang tidak menghormati ada dasar negara kita, yaitu Pancasila, merupakan bagian daripada konstitusi yang harus kita tepati. Jadi jangan lagi nanti di dalam 2024 agama lagi yang dijual, itu sudah nggak laku. Bahkan Prabowo sudah mencoba kan menarik Rizik dan segalanya, yang para fanatik fundamentalis yang ingin menggulingkan Indonesia. Jadi pakailah, cari ideologi yang bagus, bagaimana untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dengan kemajuan berpacu di negara. Lawanlah ide-ide inovatif dari Israel kalau memang hebat. Negara kecil tapi ditakuti dunia. Jadi sekali lagi janganlah dipakai-pakai segala macam identitas agama untuk membodohi, menipu rakyat. Berhentilah para politisi seperti Anwar Abbas, JK, Fadlison, Sandiaga Uno, Anies Baswedan dengan tujuan mencuri uang rakyat untuk menipu rakyat. Terima kasih Pak, nggak usah jauh-jauh. Thank you. Ini pendetanya aja mau ikutan jualan agama ya Pak? Ya kalau itu ya sudah. Itulah sebab kita gubrak supaya pinter. Gubrak ya. Pak. Kita gubrak. Karena kalau harus kayak Israel, dia mau pisahkan. Yang agama-agama jalan, yang dia mau jalan-jalan. Ya. Ya kan? Harus kayak Israel, makanya maju. Indonesia bisa nggak? Nggak bisa, karena mayoritasnya sudah di-framing oleh agama. Dari Islam, pendeta-pendetanya pun di-framing oleh orang Islam, dan pendeta-pendetanya melihat peluang untuk mencari uang di sana. Ya, mendingan jadi garong sekalian daripada jadi pendeta yang bisnis. Ya kan, mendingan jadi garong sekalian, jelas. Si korbannya ya cuman itu saja, tapi kalau pendeta mulai berbisnis dan dia di situ ya perlakukan umat sebagai barang dagangan, itu lebih serem daripada rampok loh. Lebih serem daripada koruptor loh. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silahkan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.